Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pertanyaan, pada zaman Rasulullah SAW yang memusuhi dakwah orang kufar, orang kafir. Zaman sekarang sebagian kaum muslimin. Bagaimana hukum orang-orang seperti ini? Maka ketahuilah, zaman Rasulullah SAW masalah akidah sudah jelas. Mereka orang Arab, mereka tahu paham. Mereka ketika membaca Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, qulu la ilaha illallah, sabda Nabi, mereka langsung paham. Bahasa Arab, bahasa mereka, kandungannya mereka tahu, tafsirnya mereka paham. Makanya mereka ingkari. Adapun kaum muslimin, terutama kita di Indonesia dan di negara-negara lain, kebanyakan kaum muslimin Islamnya dari lahir. Dari kecil sampai umur 10 tahun, 50 tahun, dia tidak paham bahasa Arab. Dia tidak tahu kandungan Al-Quran, dia tidak tahu kandungan hadis. Maka mereka jauh dari pemahaman. Maka kembali ke kaidah ini, maka permusuhan yang dilakukan oleh orang kufar kepada Nabi Muhammad SAW di atas ilmu. Mereka tahu kalau kita ikut Muhammad, hancurkan patung, kami tidak mau. Adapun orang-orang sekarang, terutama kaum muslimin, semoga Allah merahmati mereka, mereka memusuhi dakwah yang hak ini karena kejahilan. Makanya para ulama menjelaskan, kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang ini jahil. Jadi tidak boleh sembarangan mengkafirkan. Oleh karena itu saya, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, zaman ini adalah zaman sabar. Zaman sabar. Jadi dai sabar. Kenapa harus zaman sabar? Karena kejahilan sangat menyebar di kalangan kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin melakukan kekufuran. Seandainya dia paham ini kufur, dia tahu dalilnya, dia kafir betulan. Tapi karena dia jahil, karena dia ada faktor-faktor yang mencegahnya, maka dia tidak dikafirkan. Maka dari sini juga sebagai penegasan bahwasanya dakwah kita ini tidak mengkafirkan. Kita berusaha menyampaikan kepada kaum muslimin, ini yang syirik, ini yang tauhid, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Selesai mereka paham, di situ mereka bisa dijatuhkan kepadanya hukuman. Oleh karena itu bab mengkafirkan dia berat, sangat berat. Maka untuk menjawab pertanyaan tadi, perbedaannya yaitu zaman Nabi mereka orang kufar, mereka memeluk Islam dan mereka betul-betul tahu hukumnya. Mereka tahu kalau ikut Muhammad berarti harus dihancurkan patung. Adapun zaman sekarang, semoga Allah melindungi kaum muslimin. Kita mencintai kaum muslimin di seluruh bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah karena kejahilan mereka. Sebagaimana Anda sebutkan tadi, 50 tahun yang lalu berapa orang yang ikut dakwah sunnah? Mereka dengar Wahabi, jauh. Hati-hati dakwah Wahabi, jauh. Hati-hati Salafi, jauh. Mereka mengkafirkan, mereka mencingkrang, mereka ekstrim, mereka. Alhamdulillah, dakwah ini menyebar. Pondok pesantren mulai banyak, ustadznya mulai banyak, koran, majalah-majalah mulai banyak, TV, radionya banyak. Kaum muslimin berbondong-bondong. Artinya mereka baru paham. Dia mengatakan selama ini yang kita musuhi. Sekarang mereka menjadi pengikutnya. Alhamdulillah. Maka inilah yang terjadi. Kaum muslimin yang sekarang banyak memusuhi dakwah ini rata-rata jahil. Maka dibutuhkan di sini kesabaran bagi para ulama. Oleh karena itu Syekh bin Baz dan yang lainnya memperingatkan, zaman ini zaman sabar, berdakwah dengan hikmah. Jangan cepat main tahzir. Sudah, jangan. Kaum muslimin masih jahil. Sedikit salah ditahzir, fulan, tidak boleh. Tahzir ada syaratnya. Tahzir tidak sembarangan. Tahzir jelas yang mengeluarkannya ulama. Kalau setiap orang tahzir temannya, bubar. Seorang mentahzir tetangganya, fulan kamu melakukan kesalahan, kamu ahli bid'ah. Ini juga balik, kamu juga ahli bid'ah. Bubar. Masalah tahzir berat, apalagi masalah mengkafirkan. Maka ini perkaranya sangat berat. Maka keadaan yang kita alami sekarang, kebanyakan atau sebagian orang yang menentang dakwah ini adalah orang-orang Islam sendiri. Maka inilah keadaan yang harus kita akui dan kita alami dan kita lihat. Maka di sini dibutuhkan keikhlasan para dai untuk berdakwah dan dengan kesabaran, sabar. Karena kaum muslimin jahil. Sebagaimana diceritakan oleh sebagian orang, jangankan kaum musliminnya, sebagian ulamanya jahil. Ada salah seorang di daerah luar atau Arab atau mana, dia benci sekali dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pokoknya di setiap kajiannya dia bilang, hati-hati Wahabi, sesat. Wahabi sesat. Salah seorang Salafi atau dai Salafi mengambil bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian dia robek ininya. Tidak ada judul kitabnya dan penulisnya dia ditiadakan. Dikasih ke Syekh tadi, Syekh coba dibaca buku ini. Dibaca sama dia. Sampai selesai,
Didatangi, ditanya, "Wahai Syekh, bagaimana?" Dia bilang, "Masya Allah, bagus sekali kitab ini. Isinya dalil, Quran, Sunnah." Siapa pengarangnya? Muhammad bin Abdul Wahab. Orang yang dia musuhi selama ini pengarangnya. Artinya Syekh itu tidak pernah baca buku tauhid. Orang sekarang yang memmusuhi dakwah tauhid di Indonesia, tanya dia, kitab apa yang dia baca? Tidak tahu dia. Pernah nggak baca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Pernah nggak baca kitab-kitab salafi yang dikarang oleh Syekh Utsaimin di zaman ini, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan? Tidak pernah. Tapi mereka Wahabi, sesat. Apa sesatnya? Sesat sudah. Nah ini musibah. Jadi di antara mereka itu sesatnya ngikuti ustadznya, ustadznya ngikutin ustadznya. Kasus yang tadi, ulama tadi selesai dia tahu maka dia istighfar. Allah Akbar. Ternyata selama ini orang yang saya musuhi yang disebut dengan Wahabi, kitabnya selesai itu beliau berhenti mencela Wahabi dan alhamdulillah menjadi orang Wahabi. Jadi ini keadaan kaum muslimin, sabar. Kita juga di lingkungan, di masyarakat, kalau memang keadaan seperti itu dakwahi pelan-pelan. Mereka memiliki banyak subhat, mereka tidak paham dalil, tidak paham, dan mereka dapat dari ustadznya begitu, ya sudah. Orang terhebat di kampungnya ustadznya dia, dapat dari ustadznya begitu, salah-salah. Maka ketika kita mau menghancurkan keyakinan selama ini, memperbaiki atau meluruskan, berat. Kalau main hantam, mereka juga bela diri. Istilahnya ketika orang diserang dia akan membela atau melakukan serangan balik. Tapi ketika dilakukan pelan-pelan, sabar, sekali dua kali, insya Allah dengan izin Allah akan dimudahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Sesungguhnya lemah lembut tidaklah berada di sesuatu kecuali akan memperbagusnya, menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memburukkannya. Wallahu ta'ala alam. Dari ini yang terjadi sekarang ini, zaman Nabi kaum kufar memusuhi dakwah ini dan mereka paham. Mereka orang Arab asli, mereka tahu dalil Al-Quran ketika mengatakan ini berarti maksudnya ini jelas. Makanya mereka tidak mau ucapkan la ilaha illallah, artinya paham. Orang kita tidak paham apa arti la ilaha illallah. Sebutkan rukun la ilaha illallah, mana dia paham? La ilaha illallah apa rukunnya, apa syaratnya, apa kandungannya, apa konsekuensi, tidak paham. Maka dibutuhkan waktu dan kesabaran serta keikhlasan bagi para dai, sabar. Zaman ini zaman kejahilan banyak di kalangan kaum muslimin, maka dakwahilah mereka. Jadi insya Allah permusuhan mereka sebagiannya karena kejahilan. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah menegaskan, orang yang memusuhi dakwah tauhid itu imma dia jahil wa imma dia hasad. Jahil bodoh. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, adapun orang yang jahil, ajarkan dia. Kalau sudah dikasih tahu, oh paham, kayak tadi. Selesai dia tahu dakwah tauhid, ternyata tauhid seperti dakwah tauhid yang dikatakan sesat Wahabi, ternyata isinya sunnah Nabi. Ini sebuah yang dilakukan mereka sunnah. Sebagian mereka mengatakan kita tidak sanggup seperti orang Wahabi, mereka masya Allah sunnah Nabi dilakukan. Akhirnya mereka paham, oh ternyata. Tetapi yang ini yang berat. Syekh Albani mengatakan sebagian memusuhi dakwah tauhid bukan karena jahil, tapi karena hawa nafsu. Ini tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluarnya. Kecuali dia dapat hidayah, sudah. Kalau tidak, ya sudah. Ini yang paling berat. Dan orang-orang inilah orang-orang yang menyerukan kepada kebid'ahan dan kesyirikan, dan merekalah penentang dakwah yang terbesar dan terberat. Orang yang bawah ini, orang yang jahil, masyarakat gampang. Mereka bilang Wahabi sesat. Tanya mana dalilnya? Bacakan hadis Quran, bingung dia, tidak tahu dia. Ini gampang. Yang ini yang berat. Dan ini tidak ada jalan kita kecuali menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka dapat hidayah. Adapun kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak apa yang Allah inginkan. Wallahu taala alam. Mudah dipahami.